Suatu misal orang tersebut ingin minum minuman sapi, yaitu minuman sapi itu tentunya minuman dicampur dedek atau katul. Walaupun orang di sekitarnya itu memperingatkan dengan kokoh, dengan gigih, orang tersebut tidak peduli lagi. Yang penting saya pengen minum minuman sapi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channelnya Pak D. Dalam video kali ini Pak D akan menjelaskan atau memberi gambaran bagaimanakah perasaan atau rasanya orang yang sedang menjalani kesurupan, baik kesurupan yang terjadi pada pentas jaranan maupun kesurupan yang terjadi pada hari-hari biasa atau di rumah-rumah, yang mana kesurupan tersebut merupakan atau dianggap sebuah gangguan. Oke, sekarang kita langsung masuk pada konten. Perlu Anda ketahui bahwa yang namanya kesurupan, adapun orang yang sedang kesurupan tersebut, perasaan yang dirasakan itu seperti ini. Satu, orang tersebut tidak lagi merasakan malu. Jadi walaupun orang tersebut sedang joget atau makan-makan dengan cara yang tidak wajar atau dengan cara yang tidak layaknya dilakukan oleh manusia, orang tersebut sudah tidak punya lagi perasaan malu. Paham yang saya maksud? Adapun selanjutnya, orang tersebut tidak lagi merasakan rasa takut. Apapun yang dilihat di depannya, suatu misal orang tersebut melihat ular, atau suatu misal orang tersebut melihat banyak orang bawa pentung di depannya. Walaupun orang tersebut ditakut-takuti dengan pentungan, yang pasti orang yang sedang kesurupan tersebut tidak merasakan takut sedikit pun. Dan orang tersebut tidak lagi mempunyai rasio. Artinya seperti ini, orang tersebut tidak lagi was-was umpamanya dia akan melakukan ini. Resiko yang akan dialami itu, orang tersebut tidak punya lagi pertimbangan. Entah cara saya makan ini layaknya atau wajarnya orang yang sedang makan atau tidak, masa bodoh, yang penting saya makan. Disertai dengan rasa emosi yang luar biasa, gregetan atau ambisi yang kuat sekali. Umpamanya orang tersebut ingin minum, dan yang diminum pun umpamanya air dedek, air comboran sapi. Walaupun orang di sekitarnya memperingatkan, orang tersebut tidak peduli. Jadi ambisi untuk meminum air comboran sapi, orang tersebut tidak peduli lagi. Yang penting saya pengen minum minuman sapi, seperti itu. Jadi sebaiknya bila mana kamu sekalian sedang melihat orang yang sedang kesurupan seperti itu, sebaiknya kamu awasi, kamu kawal, kamu ikuti, dan kamu jaga. Dikhawatirkan orang tersebut nantinya akan melakukan sesuatu yang konyol, yang membahayakan diri orang tersebut. Terus ada orang yang berpendapat bahwa sebenarnya orang kesurupan itu adalah orang yang sedang mengalami histeris. Ya, memang kalau kita artikan sepenuhnya secara logika atau ilmiah, memang itu adalah orang yang sedang histeris. Jadi orang kesurupan tersebut, bila mana kita maknakan atau kita artikan sepenuhnya secara ilmiah dan logika, memang orang tersebut adalah orang yang sedang histeris. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan histeris? Karena kita semua ini adalah golongan orang yang punya keyakinan dan agama. Adapun dalam agama pun sudah dijelaskan bahwa ada kalanya orang tersebut kemasukan setan. Artinya kita harus meyakini selain kita ada golongan-golongan makhluk yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera kita, yang disebut dengan golongan makhluk gaib atau makhluk halus. Dan itu pun kita harus meyakini. Kita sebagai orang yang beragama, kita harus meyakini betul bahwa yang namanya golongan makhluk halus atau makhluk gaib itu terkadang masuk ke dalam jiwa kita atau ke dalam jiwa raga kita. Tetapi golongan makhluk halus tersebut bila mana masuk ke dalam jiwa raga kita, tidak sama dengan masuknya angin. Tidak bisa disembuhkan dengan cara dikerokin, dan tidak bisa pula disembuhkan dengan cara meminum obat tolak angin atau pengusir angin.
Karena yang namanya gulungan makhluk halus atau makhluk gaib, hal tersebut masuk dalam diri kita adalah langsung masuk ke dalam hati, masuk ke dalam ingatan, dan masuk pada angan-angan. Paham yang saya maksud? Seperti halnya dengan hawa nafsu, amarah, dan syahwat. Tetapi bila mana kita ini terlalu pasrah, terlalu sepenuhnya meyakini dan berpegang kuat pada teori logika dan ilmiah, yang namanya setan itu tidak ada. Ya. Terus ada lagi yang berpendapat bahwa orang yang sedang kesurupan tersebut, perasaannya atau yang dirasakan mirip dengan orang yang sedang mabuk miras. Itu juga betul. Kalau orang yang sedang mabuk miras atau mabuk arak, orang tersebut sudah lepas dari rasa malu, rasa takut. Tapi bedanya, kalau orang yang sedang kesurupan, segenap fisiknya itu utuh, ya. Jadi jalannya tidak sempoyongan. Tetapi kalau orang yang mabuk miras, tidak sesehat atau sebergas orang yang sedang kesurupan. Kalau orang yang mabuk miras sempoyongan, ada unsur rasa pusing. Tetapi kalau orang mengidap kesurupan, justru orang tersebut tegap, kuat, dan tegar. Nah, sekarang kedua teori tersebut sebaiknya mulai detik ini kita selaraskan atau kita sesuaikan. Semoga apa yang Pak D katakan dalam video kali ini bisa Anda pahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.